Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus, Salomo, dan Yunus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 31b dan 32b. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kecewa. Ya, Tuhan Yesus kecewa dengan bangsanya sendiri. Mereka itu orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengikuti gerak langkah Yesus yang diikuti oleh banyak orang yang mendengarkan Dia. Mereka ada di situ, tetapi mereka datang karena terpesona dan ingin mengikuti Dia. Mereka hadir di kerumunan orang banyak itu untuk mengamat-amati Yesus kalau Dia melanggar hukum Taurat, hukum Sabat, dan aturan-aturan adat istiadat mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang menuntut Yesus memberikan tanda untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias yang diutus oleh Yahweh yang mereka sembah. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus tidak berkenan mengabulkan permintaan mereka. Yesus menegaskan bahwa sudah cukup mereka mengenal tanda Nabi Yunus. Sudah cukup mereka dididik oleh seorang Raja Salomo, raja yang disebut memiliki kebijaksanaan tingkat dewa. Namun, mereka tetap saja tidak bergeming dan mau bertobat untuk mendengarkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus itu adalah seorang pribadi yang luar biasa dan layak dikagumi, sebab Dia adalah seorang yang lebih besar dari Yunus dan lebih bijaksana daripada Salomo. Mereka itu meminta sebuah tanda kepada Yesus, sedangkan Yesuslah tanda yang mereka cari. Dia adalah tanda yang dikirim Bapa dari surga untuk menyelamatkan umatnya Israel. Mereka telah dikuasai oleh pikiran dan pengertian mereka sendiri, sehingga mata mereka tertutup dan tidak sanggup melihat kehadiran tanda yang ada tepat di hadapan mereka. Yesus itu telah berjalan, berkeliling dan berseru-seru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sayangnya, telinga mereka juga sudah tertutup, sehingga sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mengerti juga. Mereka itu tidak lebih baik daripada orang-orang yang ada di pasar. Mereka tidak menjadi sedih sekalipun orang-orang sedang berkabung. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Tuhan Yesus yang berkeliling Galilea, Yudea dan Yerusalem mengajar mereka
tentang kehendak Allah, mengadakan mujizat di mana-mana, ternyata tidak cukup bisa membuka mata dan telinga mereka untuk mengenal Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan berabad-abad lamanya. Sebagai pemuka agama, bukanlah salah kalau mereka bertindak berhati-hati terhadap orang baru seperti Yesus. Tambahan pula, kehadiran sosok baru ini telah menyita perhatian orang banyak untuk mendekat kepadanya. Sedangkan mereka sendiri mulai ditinggalkan oleh orang banyak itu. Kekhawatiran dan kegamangan meliputi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka diliputi krisis kepercayaan dari orang-orang Yahudi yang sangat menghormati mereka. Kehadiran Yesus dengan ajaran barunya disertai juga dengan mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Hal-hal ini membuat semakin banyak orang mencari dan ingin mendengarkan guru baru yang bernama Yesus. Kepada guru baru ini, mereka meminta tanda dari surga. Apakah dia bisa membuktikan kepada mereka bahwa dia betul-betul adalah utusan Allah? Tuhan Yesus tidak tertarik pada permintaan mereka itu, sebab sesungguhnya semuanya sudah mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami sebagai bukti bahwa dia adalah memang utusan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan sendiri dari Tuhan Yesus bahwa dia bukan hanya sekedar sebuah tanda dari surga, tetapi ia melampaui tanda-tanda itu dengan segala keagungannya. Ia bukan hanya nabi, tapi dia adalah Allah. Dia bukan hanya seorang raja yang bijaksana seperti Salomo, tetapi dia adalah sang kebijaksanaan itu sendiri. Yunus diutusnya kepada orang-orang Niniwe yang mendengarkan pemberitaannya tentang pertobatan. Ia memberikan kepada Salomo kebijaksanaan kepada Salomo, sebab dia yang mempunyai kebijaksanaan itu sendiri. Mestinya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersyukur karena telah berjumpa dengan Yesus yang adalah nabi di atas segala nabi dan sang kebijaksanaan itu sendiri. Tidak mudah untuk menyadarkan orang yang berpegang teguh pada pendiriannya sendiri sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan kebenaran itu sudah menghampiri mereka dan telah menyatakan dirinya kepada mereka. Dialah Yesus, sang tanda yang turun dari surga. Inilah pesan penting untuk kita renungkan. Kita adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tanda yang turun dari surga. Kita harus mewartakan dia kepada semua orang, supaya mereka mengenal dia dan percaya kepadanya. Jalan termudah untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus adalah dengan menaati firman-Nya dan melaksanakannya. Berbuat baik agar semua orang memuliakan Bapamu yang
di surga. Apakah aku percaya penuh kepada Yesus, sumber kebijaksanaan yang sejati? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan untuk menerima Yesus sebagai Allah yang Maha Bijaksana. Bantulah kami untuk berani bersaksi tentang Yesus Kristus, sumber kebijaksanaan sejati sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.